Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi di video perdana di tahun 2024. Alhamdulillah kita sudah meninggalkan tahun 2023 tentunya dengan berbagai pencapaian yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan selamat datang di tahun 2024 dengan harapan kita lebih baik dibanding tahun 2023 kemarin. Di video perdana ini saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang kemarin ada di media sosial terkait data atau sumber informasi tentang dividen saham ya. Karena biasanya di awal tahun itu sudah ada beberapa emiten yang memang membagikan dividen. Terima kasih sudah subscribe Mang Amsi selama ini. Kemudian juga terima kasih sudah support di berbagai media sosial yang saya kembangkan, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook juga ya. Nah, kembali ke tema tadi, kebetulan tadi karena ada tema tentang dividen, saya membuat artikel di blog yang judulnya Strategi Mengoptimalkan Dividen. Dan ini link komplit dividen dari tahun 2001 sampai 2024. Jadi 2024 ini ternyata teman-teman sudah ada juga beberapa saham yang akan membagikan atau bahkan sudah membagikan dividen di akhir tahun kemarin dan pembagiannya di awal tahun ini. Silakan dibaca saja tentang strategi mengoptimalkan dividen, link komplit dividen dari tahun 2001 sampai 2024. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu beberapa istilah. Pertama ada cum date, kemudian ada ex date juga, dan juga dividen interim. Nah, cum date ini adalah batas waktu terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak menerima dividen yang telah diumumkan oleh perusahaan. Sementara ex date itu adalah hari pertama ketika pemegang saham tidak lagi memiliki hak untuk menerima dividen dari perusahaan atau biasanya dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum dividen. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan dividen dari salah satu perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka caranya adalah membeli saham tersebut paling lambat di cum date. Nah, besoknya di ex date teman-teman, kalaupun misalnya membeli saham tersebut, maka tidak akan mendapatkan dividen. Nah, biasanya antara cum date dengan pembagiannya itu selang beberapa minggu ya. Misalnya ini ada contoh ABCD bagi dividen 50 per saham. Akan dibayarkan 15 Januari 2024. Nah, cum date-nya itu 27 Desember ya. 27 Desember misalnya 2023 dan ex date-nya biasanya 1 hari kerja ya. Kalau misalnya hari Jumatnya itu tanggal 27 berarti 28 29 sekitar tanggal 30 itu ex date di hari Senin ya. Tapi kalau misalnya bukan dihalangi oleh hari libur, misalnya hari Selasa tanggal 27 besoknya sudah ex date. Nah, di sini saya sudah mencantumkan link dividen daftar dividen tunai dari tahun 2001. Artinya dari 24 tahun lalu datanya saya sudah buatkan, jadi teman-teman nanti tinggal cek dan ini gampangnya tinggal diklik maka nanti akan langsung masuk ke file Excel ya, file Excel tentang dividen. Misalnya kita klik aja yang tahun 2024 ini ya, 2024 ini kita klik, ditunggu sebentar. Misalnya nanti bingung ya, tinggal masuk di mangamsi.com di website saya, kemudian masukkan di pencarian itu kata kunci dividen ya. Maka kata kunci dividen kita coba ya. Nah, seperti ini ditulis di sini dividen, kemudian klik cari. Nah, maka yang dihasilkan ya ini ya strategi yang tadi artikel post atau postingan yang tadi strategi mengoptimalkan dividen juga ada tentang pajak dividen juga ada, kemudian yang lainnya silakan dibaca. Nah, filenya sudah terunduh ya teman-teman, kita cek. Nah, ini kita buka Excel ya. Maka bentuknya itu akan seperti ini nantinya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk 2024 ini sudah ada 4 emiten yang akan bagi dividen, tapi cum date-nya itu ada yang Desember, tapi recording-nya itu mulai Januari ini ya, atau besok ya, besok tanggal 2 Januari, kemudian dibagikannya mulai 12 Januari, 18 Januari, sampai 26 Januari. 4 saham tersebut diantaranya adalah Adaro Energi, kemudian Bank BRI, Baramoti Sukses Sarana, dan Jasa Armada. Setahu saya ini 3 syariah ya, Adaro, BSSC, dan IPCM. BBRI mungkin bukan ya. Nah, di sini kita bisa cek pertama adalah siapa emitennya ya, kemudian kodenya apa, kemudian nama emitennya apa, bentuknya dividen tunai, cum date-nya tanggal berapa, kemudian recordingnya, distribusinya juga ada
rasionya. Nah, kalau untuk Adaro ini masih belum dijelaskan ya berapa kursnya. Kemudian kalau untuk BRI ini interim ya, dividen interimnya itu 84, kemudian BSSR itu 119-an, dan Jasa Armada atau IPCM itu sekitar 3,8. Nah, ini ada rasionya, kemudian referensinya nomor berapa suratnya, dan tanggal berapa suratnya dipublikasikan. Kita kembali ke sini ya, untuk dividen interim adalah dividen yang dibagikan dan dibayarkan sebelum RUPS memutuskan hasil laba tahunan emiten. Dan ini diatur oleh anggaran dasar perseroan. Ini biasanya berlaku untuk emiten yang membagikan dividen lebih dari 1 kali dalam setahun. Contohnya Adaro, kemudian juga ada Demas ya 2 kali, kemudian ada juga SMSM yang bisa sampai 4 kali setahun. Biasanya ini dibagikan berasal dari keuntungan perusahaan yang sementara ya, dan mengacu pada penetapan direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Jadi ini Adaro sudah ada bocorannya ya, tapi memang belum jelas berapa kurs yang digunakan berdasarkan kurs tahun 2024 ya, 2 Januari kalau tidak salah. Tapi di sini yang akan dibagikannya itu sekitar 40% dari laba sebagai dividen ya. Belum ada keputusan, dan juga apa namanya di sini. Nah, ini ada ya. Cum dividennya 28 Desember. Kemudian ex dividennya 29 Desember. Dan pembagian dividennya 12 Januari ya. Nah, ini ya. Di sini ada 6,2 triliun ya. 6,2 triliun begitu. Itu sekitar 400 juta dolar dividen interim tahun 2023. Nanti besok kita cek berapa kursnya, dan nanti juga ada pemberitahuan biasanya ya. Nah, untuk di kasanya ini sendiri di sini kita bisa cek ya. Jadi masuk ke situs Custodian Central Effect Indonesia. Kemudian setelah itu masuk ke bagian data and user guide ya. Kemudian unduh data. Nah, di situ ada di bagian bawah itu ada apa namanya jadwal pembagian dividen tunai yang bagian ini ya. Nah, ini bisa dicek tahunnya. Jadi kita lihat ke bawah ada di bagian list of corporate action activities. Nah, ini ada 2003 misalnya. Kemudian 2022 ini bisa dicek semua. Nah, kalau sekarang misalnya yang tahun 2023 misalnya ya, di situ ada di sini. Misalnya kita cek tahun 2023. Nah, tinggal diklik, nanti ada pembagian dividen tunai. Nah, kalau bingung ya tinggal ke sini ya, ke website saya. Kemudian di sini dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Kita cek aja tahun 2021 misalnya. Nah, tahun 2021 ini pernah sudah saya ini ya. Nah, ini ada listnya. Nah, ini seperti ini. Ini tahun 2001 ya. 2001 nih. Ada Sona, ada Telkom misalnya 44,08. Ini 31 Mei 2001. Jadi di tahun 2001 hanya 36 hanya berapa nih? 74 ya. 74 saham aja yang bagi dividen ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari tahun 2001. Jadi teman-teman nanti bisa mengoptimalkan data yang ada di sini, tinggal diklik langsung masuk ke filenya. Saya sudah buatkan linknya khusus. Jadi kalau ada yang keliru linknya atau broken, nanti langsung boleh lapor di komentar di sini ya, teman-teman. Itu saja mungkin dari saya untuk video perdana ini. Silakan pantengin juga daftar dividen tunai 2024 selanjutnya, karena ini diupdate setiap harinya kalau ada corporate action ya. Kemudian juga teman-teman boleh cek di Excel-nya, kemudian boleh dihitung juga imbal hasilnya berapa, kemudian payout ratio-nya juga berapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam dari Mak Amsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.